Aku langsung kepada Tuhan Allah. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 21, 23, 22 mengatakan, terimalah Roh Kudus menghembuskannya. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Mereka tidak langsung mengaku pada Tuhan Allah. Jadi mereka mau lawan siapa? Lawan sendiri Yesus. Itu karena apa? Karena ini konsep gereja rohani ini. Gereja spiritual yang dibangun ketika seseorang membaca atau menafsirkan kitab suci, dia bangun dia pun gereja sendiri. Luther kecewa besar ketika dalam tahun 1527, 10 tahun setelah skisma ini, apa yang terjadi? Dia kecewa besar karena sudah ada 400 denominasi pada saat itu, hanya dalam kurun waktu 10 tahun saja. Sekarang lebih dari 500 tahun. Berapa denominasi? Pada saat itu hanya 10 tahun sudah 400. Jadi konsep itu sangat berbahaya. Karena mereka otoritas penuh di kitab suci. Tapi mereka tidak tahu siapa yang menetapkan dan mengkanonkan kitab suci. Pertanyaan kitab suci. Kitab suci perjanjian baru. Lebih dulu atau gereja lebih dulu? Yang dibangun oleh Kristus adalah menulis kitab suci duluan atau membangun gerejanya lebih dulu? Om Farid. Bangun gereja lebih dulu. Bangun gerejanya dulu. Engkaulah Petrus. Dan di atas batu karang yang sama saya akan mendirikan gerejaku. Dan tak satu pun kuasa maut yang bisa menghancurkannya. Berarti Yesus melawan kata-katanya di sini, dan tidak ada satu kuasa maut pun yang bisa menghancurkannya. Lalu Yesus tipu dan dia punya pernyataan karena abad ke-20 karismatik didirikan. Di situ juga terminologi pakai adalah singular. Saya akan mendirikan gerejaku, jemaatku, bukan gereja-gerejaku, bukan jemaat-jemaatku. Dan kalau seandainya di situ ada pertentangan, di situ adalah dia dasar iman iman Petrus, pengakuan iman Petrus di ayat 16, kalau kita membaca selanjutnya, nanti ada terjadi di situ pertentangan dengan ayat 19, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Kepadamu, tu dia pakai tu, engkau. Kalau Spanyol tu lagi, dia pakai engkau, kau. Makanya kita harus kembali kepada Yunani koine di mana Matius ditulis. Dan ini ada hubungan karena Matius ditulis untuk orang Israel diaspora. Maka dia harus di sini harus menekankan kutipannya dari Yesaya. Raja akan pergi, dia akan meninggalkan kewakilnya adalah kunci. Membuka dan menutup ada Yesaya 22, 20 sampai 22. Eliakim, akan diberikan jubah kuasa, dan itu disimbolkan dengan kunci. Dan barang siapa yang menerima kunci untuk membuka dan menutup akan dipanggil Bapa. Maka Yesus sendiri dalam konteks Yesaya ini yang memberikan kunci ini, dan mereka yang menerima kunci akan dipanggil Bapa. Makanya Paus, Pope atau Papa artinya Bapa. Kalau dalam Latin lebih bagus lagi, Papa. Petri Apostolic, Acipiente, Petri Apostolic, Papa Petri Apostolic, Potestat Accipiens. Petrus Apostol, Petrus Rasul menerima kuasa. Jadi saya pikir di sini yang tadi yang saya rasa kecewa juga tidak ada kejujuran historis. Lalu kami terima kitab suci 27 perjanjian baru dari kami punya pendiri. Lalu kamu punya pendiri terima dari Tuhan Allah kitab suci turun dari surga. Dan lucunya kitab suci baru diterima oleh karismatik pada abad ke-20. Kan lucu. Lalu siapa yang kumpulkan untuk jadi kitab suci dan 27 kitab perjanjian baru? Siapa? Saya tidak mau ngomong perjanjian lama karena urusan orang Israel. Yang perjanjian baru ini, siapa yang kumpulkan? Karismatik? Pentekostas karismatik abad 20? Yang didirikan oleh 1906 oleh ini Charles Barron? Dan karismatik dan Pentekostas itu, teman-teman, ada empat cabang yang berbeda. Ada yang namanya Pentekostas klasik, Pentekostas historis,
Pentekostas unisitarian dan Pentekostas karismatik. Bayangkan, Pentekostas juga berkelahi dan pisah jadi 4. Setelah itu pisah jadi berapa di anak-anaknya, cucu-cucunya itu dipisahkan semua. Ratusan loh. Jadi pertanyaan saya, kalau itu karismatik yang mana yang kita mau percaya? Atau Pentekostas mana yang benar? Karena antara klasik dan historis berantem. Lalu antara historis, klasik, dan karismatik berantem. Lalu antara karismatik, historis, karismatik, lawan apa? Lawan unisitarian. Itu juga Pentekostas, unisitarian. Jadi antara mereka yang 4 ini yang benar yang mana? Selesaikan dulu urusan kalian yang Pentekostas ini. Seperti itu Om Fari dan kawan-kawan. Oke. Silakan, mungkin ada 1-2 sebelum saya turun. Romo, terima kasih. Halo? Dulu kan? Itu Romo mungkin masuk dulu ini kan? itu bagaimana Satu-satu dulu. ada yang Kita turun mau dengar dari situ, Om Alex. coba alur cerita naik. Om Alex tadi mau omong apa Om Alex? Tidak apa-apa Romo, mungkin Om Farid dulu. Om Farid, silakan Om Farid. Tidak, Om Atau Alex sudah dari tadi. apa? Tidak, saya pikir Romo mau turun minta berkat tadi. Oh, oke. Tidak Alex, kalau mau terakhir atau siapa yang mau terakhir sebelum saya turun? Betah di sini. Oh. Romo, Asli diturun ya Romo. Halo? halo Romo, izin. Romo Cafe izin nanya. Romo ada Oh ya, nggak basis Yo, ayat kitab suci kehendak bebas Romo? ya? Kehendak bebas, basis kitab suci dari kehendak bebas. Oh, banyak sekali. Engkau baca sendiri Matius 10 ayat 20, 22. Izin Romo, Matius 10 ayat 22 ya. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang akan bertahan sampai kepada kesudahan. Jadi ada orang yang bertahan dan orang yang tidak. Bertahan. Oke. Engkau diberikan hak bebas untuk memilih bertahan atau tidak bertahan kan? Betul. Oke. Ketika Yesus omong tentang Ekaristi yang kau sandingkan ke Yohanes 6:66, banyak orang yang pergi atau tidak? Banyak yang pergi. Engkau baca dulu ayatnya. Kita lihat bagaimana standar free will di sini. Yohanes berapa? 6 ayat 66. 6 ayat 66. Siap. 6 ayat 66. Ayat 66. Mulai dari itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak mengikut dia. Mengundurkan diri ini adalah sebuah aksi dari sebuah keputusan bebas atau tidak? Krip, Keputusan bebas. keputusan bebas. Ini penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Sekarang kita ambil langsung contohnya Yudas, Matius 27 ayat mulai dari 3 lah. Bagaimana Yudas masuk ke dalam sebuah konteks penyesalan terhadap apa yang dia buat kepada Yesus. Ini juga free will main di sini. Tetapi karena free will-nya, kalau seandainya Yudas waktu itu dia kembali ke Yesus untuk minta ampun, pasti ada pengampunan. Tetapi karena free will-nya dia pilih untuk apa? Oke. Matius 27 ayat 3 selanjutnya. Contoh yang terakhir ya. Teman-teman, banyak sekali free will di dalam kitab suci. Izinkan aku baca Matius 27. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan. Tahan dulu. Digunakan di sini Menyesalah dia. menyesalah dia. Kalau predestinasi Calvin punya, katakan bahwa Yudas sudah ditentukan untuk jual Yesus. Ya, Berarti kalau sudah ditentukan dalam double predestinasi, artinya buat apa lagi dia menyesal kan? betul. Oke, menyesalah dia, belum selesai, lanjut. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Oke, tahan dulu. Aku telah berdosa.
ini adalah sebuah keputusan yang lahir dari kebebasan atau tidak kebebasan untuk mengatakan aku telah berdosa. Kebebasan kan? Kalau dia sudah ditetapkan dalam double predestinasi menurut Calvin, kenapa dia menyesalkan? Kenapa dia mengatakan aku telah berdosa? Oke, lanjut dulu. Persoalan nanti perbuatannya apa setelah dia menyesal itu? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Perbedaan di sini di mana? Dia sudah punya kehendak bebas, menyesalkan dan mengatakan aku telah berdosa. Krio, kalau dia kembali ke Yesus ada pengampunan tidak? Ada, Tetapi karena free will-nya dia buat apa di sini? menggantungkan dirinya sendiri. Ini adalah perbedaan ada di situ. Bagaimana engkau menggunakan free will-mu? Bagaimana untuk memutuskan itu dirimu? Jadi Allah memberikan kebebasan engkau untuk memilih. Dan salah satunya itu dia berikan kebebasan untuk ini untuk siapa? Untuk siapa yang kita baca tadi? Yudas Untuk Iskariot. Yudas. Ketika malam perjamuan terakhir dia bilang lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Ini penting sekali. Ini penting sekali teman-teman. Ketika Yesus mengatakan kepada siapa? Kitab suci, lakukanlah apa yang engkau lakukan. Yohanes 13:27. Yesus menempatkan free will kepada Yudas. Apa yang kau harus lakukan sebagai rasul? Tetapi dia memilih melakukannya untuk kepentingan dirinya, itu uang. Dia pergi menjual Yesus. Coba kita baca Yohanes 13 ayat 27. Yesus memberikan free will kepadamu untuk melakukan. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Di sini ada dua hal di sini. Ikut Yesus punya atau ikut iblis punya kan? Iya, betul. Oke. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah. Dia kan bendahara, dia pegang uang. Maka di situ dari dua opsimu. Karena di situ ada dua. Yesus yang ngomong, tapi di Injil katakan bahwa dia dirasuki setan kan? Setan itu si penjahat atau tidak? Penjahat. Makanya Paulus memformulasikan dengan pernyataan yang sangat bagus. Akar dari seluruh kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa yang dikejar oleh Yudas? Cinta uang. Maka dia meninggalkan imannya yang benar kepada Yesus. Di situ Yohanes 13:27 penting sekali kita analisa. Oh, Yesus omong tetapi waktu itu juga dikatakan digerasuki setan. Berarti apa yang kamu ingin lakukan, lakukanlah segera. Itu dia dihadapkan dua opsi. Ikut setan atau ikut Yesus. Krio, ternyata dia ikut sang raja kejahatan, dusta. Jadi persoalan ada di situ. Tuhan memberikan engkau free will loh. Sampai dengan anak muda yang kaya kan, dia pergi ke Yesus. Saya mau ikut, saya sudah menjalani semua hukum. Yesus bilang, pergilah, jualah seluruh kekayaanmu, bagilah orang miskin, dan ikutilah aku. Apa kata orang muda itu? Dia pergi, kata Injil, orang muda itu pulang, dan kecewa, dan sedih, karena banyaknya hartanya. Yesus memberikan free will, engkau mau jual dan ikut saya. Atau tidak? Izin Romo, maaf sekali. Fungsinya free will ini apa? Kehendak bebas. Iya, fungsinya apa? Fungsi supaya kamu kan diciptakan sebagai anak Allah untuk memutuskan. Yesus tidak memaksakan engkau ikut dia. Karena begini Romo, bayangan saya kalau memang ini minta maaf dalam pengertian awam yang penasaran.
Kalau saya cenderung lihat ketika free will ini lebih condong ke salah gunakan. Sekalian saja skip saja free will dalam diri supaya jangan salah gunakan. Begitu Romo. Tidak bisa. Free will itu ada dua konsep. Engkau pilih mau baik dan yang buruk. Pilih baik juga menjadi kehendak bebasmu untuk memilih yang baik. Ya, artinya Bapak, kalau seandainya skip yang itu kan berarti enak toh, pilih baik semua tuh Romo. Ya, Ya, berarti tergantung di kamu kan. izin Kamu mau pilih yang mana? izin Romo, saya boleh menjawab. Yo. Jawaban paling mantapnya adalah Bro Farid, kau bisa baca dari Kejadian 1 ayat 26. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka dari itu, dari citra Allah tersebut, kamu mendapatkan kehendak bebas tersebut untuk memilih mengikuti Allah atau kau tidak. Begitu loh Bro Farid. Allah tidak menciptakan satu boneka kayak binatang, gitu loh. Dia menciptakan kita dengan gambar dan rupa Dia, maka kita memiliki citra Allah tersebut, yaitu kehendak bebasnya itu. Gitu loh Bro Farid. Untuk mengikutinya Salah satu ciptaan yang diberikan kehendak bebas dan akal budi hanya manusia. hanya manusia. Begitu Bro Farid, dari semua hewan-hewan yang kamu lihat di Kejadian 1, hanya manusialah yang mendapat kehendak bebas. Begitulah. Gitu. Salve, selamat malam, Romo, Pamanila. Ya, malam. Romo, izin sebelum saya turun tadi, terkait pembahasan dengan Bispro tadi itu, sebelum saya pikir seandainya Romo nggak naik tadi itu, saya sih mau bernarasi terkait syahadat para rasul, mulai dari bernarasi dari syahadat para rasul itu Credo Nicea Konstantinopel. Nah, di Credo Nicea Konstantinopel itu kan, atau credo panjang itu semua ada dasar-dasar ayat Alkitabnya itu. Dimulai dari aku percaya akan satu Allah, itu dimulai dari Ulangan bab 6 ayat 4, Markus 12 dan seterusnya. Nah, yang paling menurut saya sebelum kita mulai di Matius 16 itu, kita berbicara di aku percaya akan gereja yang satu, ya. Yohanes bab 17 ayat 21, Roma 12 ayat 5, terus gereja yang kudus Yohanes 17 ayat 17. Nanti saya tolong dikoreksi Roma ayat-ayatnya kalau ada yang salah. Terus di Efesus bab 5 ayat 25, terus Katoliknya, ya, gereja yang Katolik itu di Matius 28 ayat 19 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Terus untuk kata apostolik Matius 28 ayat 20. Nah, terus nanti di penghapusan dosa di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Nah, dari narasi tersebut nanti akan kita pertanyakan ke siapa tadi, Bispro, apakah gerejanya satu, apakah kudus, apakah Katolik dan Apostolik. Nah, artinya kan Paman Bispro menolak, ya, bukan menolak, ya. Tadi dua ada jawaban dari beliau. Pertama, mengiyakan bahwa gereja itu tidak menyelamatkan, dan yang kedua, iya, gereja juga menyelamatkan. Jadi nggak punya standing position seperti itu. Artinya maksud saya di sini, apakah narasi yang saya maksudkan ini, saya mulai dari Credo Nicea Konstantinopel ini bisa untuk menjawab jika ada pertanyaan yang seperti atau statement seperti tema pada malam hari ini. Terima kasih. Demikian, Rom. Paman Hila, Romo. Yo, silakan. Loh yang
Maaf tadi. Mungkin Saya, sam- oh, sampai di mana sinar tadi? Sinar Romonya merah, Oh ya, sinyal saya yang parah. Oke. parah. Oh, jaringan ya, benar-benar jaringan Romo nggak kedengaran ya. Join, Ding. Suaraku. Suara saya kedengaran nggak, Paman Hila? Ya, Suara saya tadi pada saat ini kedengaran. bicara nggak Suara kedengaran. kedengaran. Paman Adversus, izin Oh, nanya. Paman Yes, Adversus yes. udah baca KGK Silakan. 815 belum? KGK 815. Gimana? KGK 815 udah pernah baca kah? 815 Iya, KGK 815. 815 itu mengenai manakah ikatan-ikatan kesatuan, terutama Ya. cinta. Ya, ya, gimana? Ya, gereja itu sifatnya itu ada di KGK 815, ya kan ya? Coba dibaca di situ. Ada 3 Ya, sifat gerejanya. manakah ikatan-ikatan kesatuan, terutama cinta, ikatan kesempurnaan, Kolose 3 ayat 14, tetapi kesatuan gereja pesiarah juga diamankan oleh ikatan persekutuan yang tampak berikut ini. Pengakuan iman yang satu dan sama yang diwariskan oleh para rasul, perayaan ibadat bersama terutama sakramen-sakramen, suksesi apostolik yang oleh sakramen tabisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara-saudari dalam keluarga Allah. Iya, benar, Krai. Cuman maksud saya tadi karena Bispro itu memulai dengan sejarah, nah, dan Bispro bernarasi tentang gereja awal, ya. Bispro tadi itu saya tangkap itu dia selalu mau memegang ortodoks. Nah, kita tahu Konsili Nicea Konstantinopel itu sudah ada sebelum Ortodoks ada. Ya, Ortodoks awal itu di Konsili Efesus 431 ya. Terus di Konsili Chalcedon ya 451 baru 1054 ya. Sementara Nicea Konstantinopel itu sudah ada di Nicea pertama itu tahun 325 ya. Terus Konstantinopel itu di 381 ya kalau nggak salah. 381 kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi saya artinya menghindari menggunakan dasar yang setelahnya. Jadi saya sebelum ada ortodoks yang saya mau gunakan tadi untuk berdiskusi berargumen dengan si Bispro itu. Gitu. Mas Krai. Diskusi. Ya. Kalau memang dia mau lihat dari sejarah, Bro Adversus udah baca kanon-kanon Konsili Nicea pertama nggak? Halo, Bro Adversus, udah pernah baca? Yes. Kan di salah satu konsilinya tersebut, di Konsili Nicea tersebut, itu adalah ada namanya pengakuan satu hal lagi, ya kan ya? Pengakuan apa? Iya benar. Adanya gereja Alexandria dan ada gereja di Antioquia yang sejajar dengan Roma. Nyadar di situ, Bro Adversus. Karena sebelumnya kan belum ada gereja yang ada di Alexandria dan Antioquia sebagai yang sejajar dengan Roma. Betul kan, Bro Adversus? Di kanon Iya, gereja Alexandria kan itu dari Rasul Markus, murid Santo Petrus. Markus ke Alexandria atas instruksi Rasul Petrus. Ya. Ya, Antioquia didirikan oleh Petrus. Mau lari kemana dia? Iya. Jadi ujung-ujungnya apa? Jika menerima Konsili Nicea pertama harus menerima uskup yang ada di Roma. Itu jawaban. Iya, gereja itu benar-benar satu itu sebelum Efesus 431 benar-benar satu. Jadi sengaja saya mau gunakan narasi Credo Nicea Konstantinopel tadi supaya nggak ada dia bisa kemana-mana. Kalau saya gunakan yang Krai maksud dari KGK tadi ya nanti wah itu kan ajaran kalian itu gitu kan seperti itu kan narasinya kan mereka selalu gitu seperti itu Krai. Tapi terima kasih saya sudah disampaikan infokan terkait berapa tadi KGK 815 ya.
Ya, Oke, makasih Kak. Ya, terima kasih ya. gitu. Terima kasih. Oke, Bagaimana silakan. ini kalau narasi saya begini, narasi saya adalah kembali ke soal ada semacam tradisi atau kebiasaan kita di Katolik bahwa pada titik tertentu pada akhirnya ketika kita sama-sama paham tentang apa yang kita pelajari, justru pada akhirnya adalah bagaimana para pengajar itu berkata tentang pengajaran itu sendiri. Kita punya dasar itu bahwa ketika kita paham sekalipun, pada akhirnya kita tunduk pada satu pengajaran puncak, dalam hal ini kuasa magisterium. Nah, yang di sebelah kan tidak ada. Mereka lebih mengandalkan kepintaran mereka memahami sampai di mana, lalu itu adalah kebenaran. Mungkin atas dasar tertentu ini benar, tapi perlu ada kerendahan hati untuk menyerahkan itu pada kuasa tertentu, pada otoritas tertentu, sehingga kemudian final. Sampai sini kan teman-teman terima maksud saya. Karena ada kecenderungan orang akan pintar sekali, lalu pada akhirnya secara perlahan-lahan, kalau ini dibiarkan, maka seperti saudara-saudara kita di sebelah, mereka sebenarnya tidak ada hierarki, tidak ada otoritas. Jadi yang paling penting adalah belajar sampai di mana, kuat menghafal bagaimana, lalu itu adalah kebenaran. Nah ini yang repot. Oke, teman-teman saya pamit ya. Oke, Romo, terima kasih Romo. Romo Kak. Terima kasih Maaf, Romo. tadi saya Banyak kurang Romo. paham. Thank you. Nanti aku Berkat dulu, Romo. Romo, aku mau minta ayat Romo soalnya. Boleh? Yang mana? Yo. Yang terkait itu free will Romo. Nanti aku minta lagi. Kan ada banyak kan ya kata Romo. Nanti aku minta lagi ya Romo. Ya banyak sekali sampai dari berusaha contohnya. Oke, engkau contohnya Paulus tulis ke Timoteus, engkau bisa buka 1 Timoteus 4 ayat 10. Karena itu kita harus berusaha dan berjuang. Jadi untuk menaruh pengharapan kepada siapa? Oh, Coba engkau baca. itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama Terutama, mereka yang percaya. berarti kalian yang sudah percaya ini tidak usah berjuang lagi kah? Benar, Romo. Harus berjuang. Lalu ayat yang free will itu yang mereka pakai untuk keselamatan propaganda keselamatan enteng itu selalu pakai Roma 10 ayat 9, tetapi di situ ada free will-nya di situ. Kata pertama saja sudah menandakan keputusan bebas semua untuk memilih. Coba engkau baca di situ. Sebab Ini bukan harga mati ya teman-teman. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan di situ kamu sudah diselamatkan, kamu akan diselamatkan, tetapi kata kunci pertama, sebab jika kamu menaruh kita dalam sebuah kondisi untuk memilih. Sebab jika kamu Kriot, engkau mengerti dengan kata sebab jika? Apa itu arti kata kalau ditaruh di kata jika di situ? Jika ya berarti bisa memilih. Itu pemilih ya. Memilih. Itu kondisional. Karena di situ namanya itu afirmasi bukan negasi. Kalau dia negasi, dia harus gunakan kata begini. Sebab jika kamu tidak memilih, tetapi di sini dia pakai struktur afirmasi, menegaskan. Sebab jika kamu memilih, oke? Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pendeta yang baik dia harus analisa hermeneutiknya harus bagus, yang namanya hermeneutik struktur bahasa yang terdiri dari sintaksis dan etimologi. Kita baru hanya bilang dari sintaksis, penempatan struktur kata di situ. Sebab jika kamu, di situ akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang namanya membawa kita kepada hermeneutik historis. Kenapa Paulus memberikan opsi ini? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, Kristus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Oh, secara historis tahun 54-55 Roma mengalami persekusi. Di situ mulailah persekusi karena di situ juga dalam pengertian persekusi kekuasaan. Karena di situ juga kaisar
menamakan diri juga Tuhan. Jadi di situ engkau baca di situ pernyataan, jika kamu mengakui dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kan? Betul. Nah, kata yang digunakan pada saat itu adalah Kyrios, Tuhan. Dan pada saat itu Kaisar juga mengatakan diri dia adalah Tuhan. Berarti orang gereja Roma berhadapan dengan dua opsi, memilih Kristus sebagai Tuhan ataukah Atau Kaisar sebagai Tuhan. Ada konsekuensinya. Memilih Kaisar sebagai Tuhan, maka tidak akan dibuang dalam Colosseum Romanum, tidak akan dibantai, dibunuh. Tetapi akan kehilangan hidup kekal atau akan kehilangan keselamatan. Tetapi jika memilih Kristus, maka mereka akan selamatkan. Dibun-bun. Enggak. Ketika gereja Roma memilih Kristus sebagai Tuhan, maka mereka akan Selamatkan. Enggak. Konsep dua perbandingan tadi. Kalau pilih Kaisar sebagai Tuhan, maka mereka tidak akan dibunuh, melainkan mereka akan selamat. Oh iya, kan mereka akan mati. Sekarang ketika mereka memilih Yesus sebagai Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Dibun-bun. Bunuh. Mereka akan dibumbun, akan dibantai dan lain sebagainya. Tetapi mereka akan selamat. Selamat. Itu jadi penting sekali. Yang sekarang kita pakai struktur yang belum kita sudah sentuh tadi sintaksis. Yang sekarang kita pakai struktur yang nama etimologi atau leksikon, pemilihan kata. Untuk menjelaskan mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, di sini Paulus menggunakan kata Yunani homologeo. Homologeo artinya memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi yang dibuat. Jadi bukan hanya dengan mulut. Sebuah pertanggungjawaban itu harus juga dalam kehidupan Nyata. setiap hari bahwa mereka percaya dan terima Kristus. Bukan engkau pergi teriak di bawah kami percaya Tuhan Allah. Tidak. Di dalam kehidupan nyatamu, persekutuanmu, kunjung rumah-rumah. Makanya itu kalau kita baca bab terakhir dari Roma bab 16, engkau akan bangga di situ jadi Katolik. Karena Paulus memberikan salam kepada semua yang berpartisipasi di dalam sejarah gereja Roma itu. Coba engkau baca di situ. Ada yang sampai contohnya Priscilla dan Aquila menyerahkan dirinya, dan kita akan temukan gereja di rumah-rumah karena dalam persekusi belum ada tempat ibadat yang diizinkan dirikan, maka mereka masih menjalankan gereja rumah-rumah. Pergi ke rumah-rumah seperti di dalam Kisah Para Rasul. Coba engkau baca bab 16, itu penting sekali. Salam untuk mereka yang semua yang turut berjuang untuk gereja. Iya. Roma 16 ayat 5 sampai Mulai ayat 1, coba engkau mulai ayat 1. Siap. Aku meminta perhatianmu kepada Phoebe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku diri sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga. Oke, jadi kita analisa di situ bahwa Roma mengalami masa sulit. Kenapa? Karena Aquila dan Priscilla juga menyerahkan nyawanya. Dan Aquila menyerahkan nyawanya. Nah, ingat itu. Mereka menderita. Itu pernyataan mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Artinya di situ mengalami situasi susah ya, teman-teman dan semuanya. Kalau kita mau analisa semua dan seluruh gereja Kristus, jemaatnya Kristus menyalami Roma ayat 16-nya. Roma 16 bersalam. Saya anjurkan gunakan kata gereja karena jemaat itu ambigu ya teman-teman. Oke. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Salah satunya surat di mana Paulus mengatakan
salam untuk kamu semua yang di Roma dari seluruh gereja Kristus. Karena apa? Karena iman gereja Roma itu sudah tersebar di seluruh dunia. Engkau pulangkan kembali kepada bab 1 ayat 8. Roma bab 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Gereja apa? Gereja, benar. Pertama, Iman dari gereja apa? Yesus Kristus. Nah, kamu baca surat apa tadi? Iman dari gereja apa? Betul. Ayat 7-nya. Roma. Oh, Di Roma. Oh, Roma. Astaga, Roma, iya. Ayat 7-nya engkau baca dulu sebelum 8. Oke, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang masuk ayat 8 di mana Paulus mengucap syukur karena iman Roma itu apa? Lanjut. Iman Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai Oke. kamu dan damai sejahtera. Oke. Sekarang Roma itu apa? Bagi Paulus. Ayat 8-nya. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Itu. Satu-satunya surat. Bongkar semua surat-suratnya Paulus sampai Ibrani. Satu-satunya yang mengatakan bahwa gereja mana, iman dari gereja mana yang imannya sudah tersebar di seluruh dunia. Itu hanya surat Roma. Begitu. Kayak kita tadi hanya sentuh Roma. Jadi Roma itu harus, surat Roma ditulis tahun 54-55 harus dimengerti dalam konteksnya. Bagaimana mereka yang di Roma itu berjuang. Bayangkan kalau kita analisa dari seluruh surat itu, hanya Paulus yang membuat surat di Roma yang membuat daftar semua untuk berterima kasih. Karena pentingnya Roma dan karena banyaknya orang di situ yang berjuang supaya iman Roma itu tersebar di seluruh dunia. Dan itu ada siapa di sana? Itu penting sekali dari Petrus sendiri yang mengatakan. Salam dari siapa? Oke, 1 Petrus 5 Ayat 16 ya. Aduh. mulai 1 Petrus 5 mulai dari ayat 1. Aku menasihat 1 Petrus 5 ayat 1 ya, Romo, izin. Tuh. Oke. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakan. Oke, tahan dulu. Aku adalah penatua, aku adalah presbiter. Tetapi aku ini yang mainkan primus inter pares, oke. Tetapi ini aku menasihati kalian yang adalah presbiter. Karena itu kita, presbiter itu apa? Nanti penjelasan tipologinya itu ada di 1 Tawarik 24 ayat 1 sampai 18. Penjelasan tentang siapakah itu presbiter atau penatua itu adalah pemimpin-pemimpin kudus, artinya imam, dan juga pemimpin-pemimpin kawanan atau pemimpin-pemimpin komunitas atau pemimpin-pemimpin dalam pengertian perjanjian baru. Presbiter adalah pemimpin liturgis dan juga pemimpin kegembalaan. Karena itu kepada presbiter ini ayat 2 dia katakan apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Semua presbiter ini, penatua ini, pemimpin-pemimpin liturgis atau pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin kawanan Allah ini ada di mana waktu Roma itu di 1 Petrus 5 itu ditulis. Nanti kita lihat ditulis oleh siapa. Oke. Ayat 9, presbiter penatua itu uskup-uskup ini ada di mana semua? 1 Petrus 5 ayat 9, Romo. Ya, kita masih 1 Lawan. Petrus. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya, nasihat untuk para penatua ini ditujukan dari Petrus, nanti kita ayat 13-nya, ditujukan untuk seluruh penatua yang ada di mana? Yang ada di Babylon. Roma. Enggak, ayat 9 tuh. Ayat Di mana 9. engkau nih? Seluruh dunia. Ya, berarti penatua semua ada di mana? Seluruh dunia.
Dan dia menulisnya dari mana nasihat itu, ayat 13-nya? Babilon. Salam kepada kamu sekalian dari kawananmu yang terpilih yang di Babilon dan juga Bukan kawananmu, kawanmu. Engkau baca salah. kawanmu ya. Kawanmu yang Ya, hati-hati. Itu kalau tambah kawanan jadi sudah rubah alurnya. Baca kembali baik-baik. Oke. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon dan juga dari Markus anakku. Artinya Petrus menulisnya dari mana? Roma. Roma. Salam dari kawanmu yang terpilih. Nanti kita bisa bongkar di Kisah 15, kita bongkar kembali semua Injil bagaimana Yesus memilih Petrus itu. Jadi kita kembali lagi kepada Roma tadi sebagai primus inter pares dan lain sebagainya yang kalian jelaskan sedikit tadi. Ini penting sekali teman-teman ya. Roma di dalam semua konsili ekumenis setelah mengatakan bahwa Roma itu adalah primus inter pares, konsili tidak bisa dibuat tanpa persetujuan Roma. Uskup Roma adalah pemimpin gereja Katolik universal, itu diakui oleh konsili ekumenis. Teman-teman, kenapa teman-teman tahu kenapa Ortodoks tidak bisa buat konsili lagi? Hanya bertahan di dalam 7 konsili itu saja. Ya karena mereka tidak bisa membuat konsili tanpa Roma. Coba bongkar semua Ortodoks, mereka buat konsili baru selain 7 konsili tidak ada lagi. Karena tidak bisa membuat konsili tanpa Roma. Dan Roma dalam seluruh perjalanan itu adalah pengadilan terakhir dan tertinggi. Kalau kita mau bongkar semua, contoh ya teman-teman, kalau kita mau bongkar semua posisi Roma itu penting sekali dalam seluruh perjalanan itu. Contoh, dalam masa kepausan Victor I tahun 1089 sampai dengan 1000 lagi. Tahun 189 sampai dengan tahun 198. Kontroversi tentang perbedaan antara gereja Roma dan juga gereja Asia tentang Paskah. Lalu Santo Polikarpus pindah ke Roma ketika dia berusia lebih dari 80 tahun untuk mengklaim bahwa tanggal di mana mereka rayakan Paskah adalah tradisi yang dia pelajari di Santo Yohanes sendiri. Karena ini Paus dan Santo Polikarpus menjaga perdamaian. Dan kemudian ketika masalah memburuk lagi, Paus Victor mengancam akan mengucilkan mereka yang ada gereja Asia ya. Dan Santo Irenaeus campur tangan yang setelah mengakui kepatuhan dan ketaatan kepada Roma, meminta Paus untuk tidak mengucilkan gereja Asia. Bayangkan, Roma punya disiplin Romawi keras pada saat itu. Atau yang kedua, Dionysius, uskup Roma sekitar pertengahan abad ketiga, setelah mendengar bahwa Patriarkat Alexandria keliru dalam berbagai poin iman, menuntut penjelasan dan Patriarkat dalam kepatuhan kepada atasannya dari Alexandria ini, Patriarkat Alexandria, patuh kepada Roma dan tidak patuh dan mengklaim ortodoksnya sendiri. Itu dalam ketidaktaatan. Santo Athanasius, Patriarkat Alexandria mengajukan banding pada abad keempat kepada Paus Julius I. Berdasarkan keputusan dijatuhkan terhadapnya oleh Uskup Timur, Paus membalikan kalimat Konsili Timur dan Athanasius kembali ke taktanya sebagai Patriarkat Alexandria. Harus bandingnya ke Roma. Santo Basil, Uskup Agung Kaisarea, juga pada abad keempat meminta bantuan untuk perlindungan dari Paus Damasus. Santo Yohanes Christophorus, Patriarkat Konstantinopel, pada awal abad kelima memohon kepada Paus Innocentius I untuk ganti rugi atas kesalahan yang ditimpakan kepadanya oleh beberapa uskup timur dan oleh permaisuri dari Konstantinopel. Bandingnya ke Roma. Santo Cyril mengajukan banding kepada Paus Celestine terhadap Nestorius. Nestorius yang bukan orang bodoh, teman-teman, dan juga tahu kepada siapa harus mengajukan banding. Juga memohon kepada Paus Celestine, tetapi Paus memihak kepada Santo Cyril. Konsili Melvis, ingat ini, penting sekali. Dan Kartago, yang dilaksanakan oleh Uskup Africanus dan Santo Agustinus, meminta persetujuan Paus atas dekret mereka.
Ketika Paus menjawab, Santo Agustinus bersukacita dan bergembira dan menganggap penyebab persoalan yang dibawa ke dalam konsili Kartago juga tentang kitab suci itu telah diselesaikan. Dalam banyak surat, Agustinus berpendapat bahwa tidak ada yang lebih jelas dari penilaian tata apostolik. Ketika Eutiches mulai mengkhotbahkan doktrin yang dikenal sebagai monofisitisme, dia dikutuk karena bidah oleh Flavian, uskup Konstantinopel. Selama sinode, dia memohon kepada Paus Leo, yang kepadanya Peter Christologus, uskup Ravenna, menulis kepadanya untuk memberikan ketaatan kepada Paus. Kami menasihati Anda, saudara yang terhormat, agar Anda dengan patuh mendengar bahwa ia telah ditulis oleh Paus Kota Roma yang terberkati dari Petrus yang diberkati, yang tinggal dan memimpin di kursinya sendiri. Bagi kami, dalam semangat kami untuk perdamaian dan iman, kami tidak dapat memutuskan pertanyaan iman selain persetujuan uskup Roma. Untuk menilai penyebab Eutiches, sebuah upaya dilakukan pada tahun 449. Maka tadi Bispori, dia mau ngomong sejarah, dia hati-hati, dia tidak tahu sejarah. Untuk mengadakan konsili ekumenis di Efesus, diselenggarakan oleh Kaisar Theodosius II dengan otorisasi Paus Leo I. Konsili ini didahului oleh Diokurus, Patriarkat Alexandria, yang mendukung Eutiches. Ingat monofitisme, oke? Eutiches berhasil mencegah surat Paus yang dibawa oleh utusan kepausan dibacakan. Dan setelah ini dan penyimpangan lainnya, utusan Paus Hilari pada saat itu membatalkan hukuman atas nama Paus dan meninggalkan konsili. Tetapi setelah meninggalkan konsili, di konsili Chalcedon, Dioscorus dituduh telah mengadakan konsili ekumenis tanpa tata apostolik Roma, yang tidak pernah mengizinkan itu, yang mengacu pada kelanjutan konsili setelah kepergian utusan kepausan Hilari. Paus Leo juga menerima banding Theodoret dan Flavian dan telah menulis kepada Kaisar dan Permaisuri bahwa semua tindakan konsili batal. Ingat, Paus Leo bilang, semua tindakan konsili batal demi hukum. Dia mengucilkan semua orang yang telah mengambil bagian dalam konsili itu dan membebaskan mereka yang telah dihukum, kecuali Domus dari Antioquia. Dan dengan demikian, konsili ekumenis dibatalkan oleh Paus Leo, dan kemudian konsili itu dikenal dengan konsili Laseni. Itu takta apostolik Roma membatalkan konsili yang dibuat tanpa persetujuan takta apostolik Roma. Data lain, pada konsili Chalcedon, di mana melalui persetujuan kanon 28, ingat Chalcedon tadi yang saya kejar dia, supaya semua upaya dilakukan untuk memberikan Konstantinopel tempat kedua setelah Roma. Persetujuan kepausan diminta untuk kanon ini, dan Patriarkat sendiri menulis kepadanya, mengakui, ini Konstantinopel, Patriarkat Konstantinopel mengakui, bahwa persetujuan tindakan tersebut tergantung pada sanksi mereka. Konsili secara penuh juga mengakui, di dalam kanon 28, mengakui Paus sebagai penerus Petrus dan kepala gereja Katolik. Jadi jika semua banding diajukan ke Roma, apakah tidak menyiratkan pengakuan yurisdiski itu sendiri kepada Roma sebagai primus inter pares, pengganti Petrus yang harus meneguhkan iman, yang diberikan kunci untuk menyelesaikan persoalan? Apakah Protestan tahu itu? Ataukah hanya sekedar penistaan tanpa pengetahuan dan bukti? Silakan Protestan. Jangan ambil konsili ekumenis. Hati-hati, nanti kena jebak sendiri yang konsili itu. Jangan sampai konsili ceki kalian sendiri. Dan itu sebabnya Ortodoks tidak akan bisa buat konsili tanpa Roma. Romo, itu pertanyaan di bawah itu. Dia bilang, siapa yang menjamin keautentikan para bapak gereja saat pengkanonisasi Bible itu? Roh Kudus. Jadi kalau hampir masyarakat ini dia Protestan,
dia harus buang 27 kitab suci perjanjian baru. Karena dia meragukan kerja Roh Kudus melalui konsili. Dan itu penting sekali keputusan melalui konsili. Claude masih di sini. Kriot. Engkau baca dulu kisah konsili Yerusalem ya. Kisah 15. Konsili Yerusalem. Siapa yang menjadi garantia konsili Yerusalem itu? Oke, kisah 15 ayat 28. Inilah garansia. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Oke. Sebab inilah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jangan iman buta om. Naikkan dialah kalau begitu. Apa yang dikatakan di dalam konsili Roma ini? Konsili Yerusalem ini. Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kenapa keputusan kami? Karena segala kuasa, kisah 1 ayat 8. Segala kuasa itu diberikan kepada siapa? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus sudah turun atasmu. Dan apa kayak kata kisah 15 ayat 28? Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Karena itu Matius 18:18. Kalau mau tanya kuasanya siapa? Matius 18:18. Matius 18:18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Selesai. Kalau mereka meragukan itu kuasa Roh Kudus, kenapa Protestan menggunakan 27 kitab perjanjian baru? Sedangkan hasil konsili adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan Kami. apostolik. Sangat jelas. Jadi persoalan ketika Protestan tidak ada suksesi Katolik. berarti tidak bisa digunakan kata keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Semoga bisa menjawab ya, Farid. Yang tanya tadi. Ada perbedaan dengan para pendeta. Keputusan Roh Kudus itu diterima dalam mimpi, bukan melalui suksesi. Kan banyak yang bilang tadi malam Roh Kudus bisik saya waktu tidur toh untuk bangun gereja. Sudah kabur dia. Datang hanya untuk kasih panas room lalu hilang Belajarlah cari yang benar, yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Berani naik ke sini kah? Omong di sini toh, yang penting jangan ad hominem. Itu pun sudah penjelasan pakai kitab suci juga lari Tadi bilang ad hominem itu pakai kitab suci. Karena itu butuh pembedaan roh. Create load. Ingat itu teman-teman yang masih di Protestantisme. Kamu harus bisa membedakan roh. 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4. Ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak sekali guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Yang pergi ke seluruh dunia. Menubuatkan ini, nubuatkan itu.
Jadi kalau mau type di bawah ya statementmu harus punya pendasaran ya. Jangan hanya asal labrak lah. Yang lucunya mereka bilang bagaimana menggarantiakan bab-bab konsili dalam penetapan atau kanon kitab suci. Yang lucunya ada di sini. Mereka pakai hasil kanon. Kan lucu. Romo, kalau mereka mau membahas konsili ekumenis, biar kami yang untuk urusan konsili kalian yang hadapi. Tapi sama saya Protestan tidak belajar itu. Mereka hanya baca satu ayat selesai, itu jadi soal. Oke, saya pamit ya teman-teman. Oke, terima Sampai kasih jumpa. Romo, terima kasih. Om Mila, turunkan saya. Oke, Turunin ya Romo, maaf nih Romo. Terima kasih Romo, terima oke santai kasih. sih. Terima kasih Romo Yo. ya. Malo, ame. Itu WA saya kan saya udah kirim Romo, tapi nggak ada Waduh, itu. saya jarang baca DM, tapi nanti saya baca kembali. Oke. Oke, terima kasih. Om Hila, sudah omong dengan mereka kah? Dengan Itu saya bonbon udah dan itu lain-lain. ada pendeta yang dari itu Romo. Nanti saya WA Romo kalau ada itu. Siap-siap Romo. Santai saya, mau tema apa saja. Nanti dia naik langsung ke tema. Tidak usah siap-siap toh. Kalau dia kan pendeta ahli kitab suci ya tidak usah pakai siap-siap toh. Siap-siap Romo, Romo. terima kasih. Ya, Iya siap-siap Romo. Terima kasih. bilang-bilang bonbon itu Amkae. Bonbon sudah ada jawaban. Bilang dia ahli kitab Wahyu tuh. Iya nanti saya mau itu. Nanti saya masuk ke komalnya dia. Nanti saya bilang Pak Bomo bagaimana diskusi dengan Romo. Romo Cafe, diskusi Dia kan santai dulu gitu, bilang Romo. ancam semua romo-romo yang mau debat dengan dia. Sekarang undang sudah. Selamat Oke, malam Romo. semua, Nanti salve. saya sampaikan. Malam Bagaimana Romo. Om Hila? Yo, Ya, ini nanti dengan saya siapa? Ini? sampaikan Romo. Halo, ini dengan siapa? Fakts ini? Fakta ya, fakts ya. Ya, fakta Romo. Oke, fakta. Namanya fakta ya, bukan ya? Namanya Nelu. Nelo dari mana nih Nelo? Raklaba. Indonesia Timur, Indonesia Barat. Oh, Dari Rakalaba, Kelapa, Romo. Romo. Alah, mi istilah kalawa pakai Nilo Pak. Ah, Ini ke urat-urat Nilo semua dan ini urat-urat kena. Orang Rakalaba itu kalau sudah gol satu mereka tenang semua bola keluar itu. Supaya apa jangan lagi? buka kartu Romo. Pergi cari bola di lapangan kan menitnya berjalan terus. Jadi orang Rakalaba kalau sudah gol satu mereka tenang buang bola jauh sana. So, orang picari. Dulu kan bola hanya satu sih. Itu politik dalaman bola toh. Berarti di Romo. mana di Rakalaba di mana nih? Saya di Kalimantan. Ada kan isi. Karena kan logat Bejawa kan baru keluar sekarang lah kau. tadi pakai logat kena. Rakalaba anak saya mah. Anak Etanio. Hah? Anak Etanio. Etanio. Iya. Oh, berarti kau anak BO majalah no? Ngazesino. Yosebe. Nabeo. Oh, molo. Berarti Rakalaba tuh di Bangulewa ke sana tuh? Iya. Oh, baik mau lewat Romo. Ya, seproki. Seperoki. Baiklah, dulu kan kita masih satu kecamatan tuh. Iya Iya, betul. iya. Sudah jadi Korea Selatan kena ya? Mari baru jauh belakang gereja Mengulewatu. Oh, mau kena. Satu-satunya di Ngada ya. Baiklah, Ngada ada 2 proki SPD. Mangulewa dengan Boba yang tersisa. Iya, benar. Rata-rata pastor banyak SVD lah di situ. Ya, karena NTT diserahkan ke SPD itu waktu itu. Iya. Tapi sekarang sudah banyak. Biarlah.
Ah itu belum tahu juga Romo. Saya sudah 20 tahun tidak pulang. Baik, di Maluza, di Mangulewa tetap SPD di situ. Iya, iya. Di Ngada hanya 2 proki SPD, di Boba dengan di Ngada ya, di Boba dengan di Mangulewa saja. Di Nagekeo 2, di Wudu dengan di Ratedao. Kami sudah serahkan semua ke Projo. Oke, saya turun Om Hila. Kalian lanjut. Molo Romo. Molo, terima kasih ya. Minta maaf. Molo, Tadi mungkin, Kobe mode Romo. Kobe minta mode. maaf tadi mungkin dengan Om Bispro mungkin agak keras sedikit. Romo, Ternyata karena saya tidak suka yang tipu-tipu. Oke, pertolongan atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan oleh penumpangan tangan ini. Berkat semua orang, doa semua orang kudus di surga, kita diberkati dengan berkat surgawi dan duniawi, istirahat kita, perjuangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Molo, Oke. terima kasih. Molo. Oke, saya pamit. Romo. Baik, saya siang di sini lah. Saya jam 10 pagi. Oh iya. Molo. Oke. Molo, Salam dan Amin, minta Romo, maaf terima untuk semua. kasih. Oke. Molo. Oke.